Kita siapkan nyanyian pembuka, puji syukur 525. Mari bersukacitalah. Kita siapkan juga nyanyian misa, puji syukur 340, misa 1. Kita bangkit berdiri. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersukacitalah, haleluya. Buanglah susah dan sedih, haleluya. Betapa suka hatimu, haleluya. Penuhlah bahagiamu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria bahagialah, haleluya. Karena sekarang putramu, haleluya, yang dibangkitkan Bapanya, haleluya, telah mengalahkan maut, haleluya, 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 haleluya.
dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat baku dapat kembali di gedung gereja pusat paroki GPI, di mana secara khusus kita hadir untuk bersyukur dan memohon kekuatan dari Tuhan lewat sabda maupun komuni, di mana dalam bacaan sebentar Yesus memberikan perintah kepada kita semua untuk saling mengasihi satu sama lain. Artinya apa? Kita saling memperhatikan, saling meneguhkan, saling membimbing, saling mendampingi untuk menuju pada satu tujuan, yaitu kerajaan Allah. Ini perintah terakhir Yesus kepada kita sebelum Ia meninggalkan kita secara fisik. Untuk itu agar layak kita bersyukur pada kesempatan ini, mari kita memohon kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Puji syukur 340. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. In terra hominibus donevolum Patri. Laudamus Dei, benedicimus
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang kami amal, yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk dan mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Rasul Petrus masuk ke rumah seorang perwira Romawi bernama Kornelius. Kornelius menyambut dia dan ia bersujud di depan kaki Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah telah membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang bertakwa kepada Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pewartaannya itu. Maka semua orang beriman dari golongan kaum bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa ternyata karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah kita mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka tidak? Mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib.
keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini kita masuk dalam minggu Paskah yang ke-6, dan nantinya hari Kamis kita akan merayakan pesta kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam arti secara fisik kita akan berpisah dengan murid-murid, akan berpisah dengan Yesus. Itu secara fisik. Tetapi menjadi pertanyaan dan pergumulan sampai sekarang ini, apakah Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita? Dan saya mau menegaskan bahwa sebelum penciptaan dan sejak penciptaan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, Alfa dan Omega, Allah atau Tuhan dan Tuhan Yesus hadir tetap di tengah-tengah kita umat manusia. Dan mungkin umat akan bertanya lagi, Pastor, kok Tuhan Yesus hadir sekarang ini dalam rupa apa? Dalam segala hal. Pertama, setiap kali kita melakukan kehendak Allah, atau mungkin umat bertanya lagi, kehendak Allah itu apa? Yaitu melakukan 10 perintah Allah. Di situ Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya
karya seni, yaitu misalnya Tuhan hadir di tengah-tengah kita lewat salib. Sebab dengan torang memandang salib, torang ingat akan cinta Allah, cinta Tuhan yang mati sampai di kayu salib. Ketika torang melihat gambar, ya, di mana gambar Tuhan Yesus bermacam-macam. Kalau di Belanda dia pakai gambar Tuhan Yesus hidung tinggi putih. Markal mungkin pergi di Papua, gambar Tuhan Yesus hitam hidung pesek minahasa itu. Jadi macam-macam Tuhan Yesus hadir. Dan juga mungkin umat bertanya, Tuhan Yesus hadir atau Tuhan Allah itu hadir di mana? Yaitu lewat permenungan, lewat doa. Dan teristimewa umat yang terkasih, puncak dari kehadiran Yesus sekarang ini yaitu dalam apa? Dalam setiap perayaan Ekaristi, yaitu lewat apa? Firman yang diwartakan kepada umat, dan lewat apa? Lewat komuni, yaitu tubuh dan darah Kristus yang akan torang sambut. Dan kalau sisa komuninya torang simpan di tabernakel, sehingga maka supaya torang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, yaitu apa? Dalam setiap perayaan Ekaristi secara penuh. Mungkin umat tanya, kong lewat doa, lewat sabda belum sempurna. Kehadiran Yesus Tuhan Allah yang sempurna yaitu perayaan Ekaristi, sehingga kenapa dikatakan perayaan Ekaristi adalah puncak dan sumber kehidupan umat Katolik. So itu kalau setiap hari, tiap waktu, tiap jam mau bikin perayaan Ekaristi silakan. Cuma sayang sampai sekarang ini pastor kurang. So itu saya ajak ya umat ya yang kalau bisa ya memasukkan anak-anak Anda untuk jadi pastor. Orang mesti belajar dari saudara-saudara kita, dari misalnya umat Kristen di satu kampung. Lama-lamanya mau menyatakan tanda cintanya kepada, cinta kasihnya kepada kita. Ingat, ada dua kata yang coba orang mengerti, sebab sampai sekarang orang cuma tahu sampai di cinta. Cinta itu secara pemikiran, secara intelektual, cinta. Binatang juga bisa bercinta, ya, pohon juga bisa bercinta. Ya, sebab ada misalnya bilang, oh ini laki-laki nak berbuah, pala laki-laki, pala perempuan. Ya, juga batu bisa orang bilang bercinta, batu badaong. Itu karena pemikiran. Tapi cinta itu memang cuma secara intelektual. Tetapi Yesus lebih mendalam, yaitu kalau cinta berpikiran secara intelektual atau pengetahuan, tetapi kasih adalah bicara tentang hati. Ya, hati. Di mana Yesus karena cinta kasihnya dia rela mati, bahkan hatinya, lambungnya ditusuk keluar air dan darah. Untuk mencapai level itu memang tidak gampang untuk seperti Kristus. Dan kali orang cuma sampai di cinta, sehingga habis kawin 1 tahun 2 tahun bubar. Karena kita cinta, kita kasih, tanpa ada kasih. Ya, kita memberikan sumbangan, memberikan derma karena cuma sampai di cinta. Cinta, tapi kasih masih kurang. Nah, untuk itu umat yang terkasih, dalam level cinta, dalam pengetahuan tentang cinta, dalam psikologi maupun dalam teologi ada
4 fase cinta, yaitu cinta monyet. Tahu cinta monyet? Pokoknya biar dia kakak adik, orang tua, pokoknya baku cinta, ndak ada kasih, ya pokoknya sudah monyet. Dia pe mama dia cinta, dia pe papa pokoknya baku cinta. Itu cinta binatang, ya cinta. Level yang lebih tinggi yaitu cinta eros, yaitu biasa cinta eros itu do ut des, ngana kase kita kase, yaitu cinta do ut des, yaitu ya sudah mulai kasih sayang seperti berpacaran, ya. Karena itu cinta, karena ketertarikan terhadap sesuatu, kecantikannya, kekayaannya, sehingga kita cinta. Perhatiannya itu cuma sampai di cinta eros yaitu psikis, psikologi, dan juga keinginan, karena dia memberikan perhatian. Tetapi yang lebih dalam yaitu cinta, ya misalnya bisa saja eros bisa sampai ke, tapi cinta agape itu yaitu selebih mendalam, sudah bermain dengan kasih, yaitu rela berkorban. Ya, manusia sampai di cinta agape, yaitu orang rela berkorban, tetapi kalau pastiu ya apa boleh buat, ya itu cinta agape. Dan suami istri sampai ke situ. Tetapi yang lebih jauh daripada itu, yaitu lebih teologis, yaitu cinta altruistis, yaitu saya cinta mencintainya demi apa? Untuk berkorban diri. Sehingga dalam perkawinan, sering dalam pembinaan saya mengatakan, kawin itu bukan untuk cari senang, tetapi menikah atau menjadi pastor itu untuk berkorban. Belajar dari Yesus bagaimana karena cintanya dia kepada manusia, bagaimana dia mau agar supaya manusia selamat, maka dia rela mati di kayu salib. Itu cinta altruistis, demi untuk kebahagiaan, demi untuk kasih sayangnya kepada orang lain. Memang untuk suami istri seringkali ada suka, seringkali orang altruistis, tapi orang bersyukur bahwa banyak keluarga cinta, bahkan pastor, untuk cinta altruistis memang harus diperjuangkan sampai mati. Sebab menjadi pastor tidak selamanya dari 10 yang jadi pastor mulus, atau jadi suster 10 orang masuk semua jadi. Ada kalanya tak tinggal 5 karena yang lain cuma sampai di cinta agape, untuk berkorban sampai akhir hidup untuk demi orang lain, maka gampang. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang masih utuh sekarang, bolehkah orang sampai pada cinta altruistis, berkorban demi orang lain? Suami berkorban untuk istri, istri berkorban untuk suami, orang tua berkorban untuk anak, anak berkorban untuk orang tua, pastor berkorban untuk suami, pastor berkorban untuk umat. Apakah juga umat berkorban untuk suami? Sedangkan mau kasih kolekte, coba pikir-pikir, ini nanti mau kasih kolekte pastor semua pakai setahu tu doi. Memang umat kasih doi kolekte, pastor mau pakai jalan dinas, mau pakai pastor kesehatan, mau layani. Jangan pikir begitu. Umat juga mesti berpikir bahwa pastor sudah berkorban melayani 1x24 jam. Para itu ya kali umat tuh, siapa pastor? Ya memang pastor mau ambil, karena umat mau kasih contoh. Pastor pengorbanan, cinta umat kepada pastor untuk membangun. Pastor mau kalau umat Sunda aja begitu, pastor semua bawa celengan, kemudian pakai compang camping pergi di pasar 45, minta dok demi untuk mau makan pastor. No, orang tanya, siapa itu? Oh, Pastor Alo. Siapa? Pastor di mana dia? Di GPI. Yang malo siapa? Yang malo siapa? Pastor yang malo.
tapi juga bagaimana cinta altruistis demi untuk umat. Dan saya kira untuk pastor-pastor sudah sama dengan Pastor Revitanot katakan, ini pastor-pastor termasuk Tuhan Yesus gila, tanda kutip. Gila bukan karena gila duniawi, tetapi gila demi kerajaan surga. Yesus berkorban, pastor-pastor berkorban, suster-suster berkorban demi kegilaannya untuk apa? Untuk masuk surga. So, itu kita bilang kalau kita jadi pastor, kok nak mau masuk surga, bikin apa? Tapi pengorbanan kita untuk masuk surga, ya nak masalah. Begitu juga pengorbanan kita kepada suami, kepada istri, kepada anak, kok nak masuk surga, lebih baik sudah jo. Jadi orang berkorban. Untuk itu lewat perintah Tuhan Yesus mengatakan, bahkan Yesus katakan, bahkan dalam rumusan Tuhan Yesus merumuskan akan kehendak Allah dalam dua perintah. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, raga, dan segenap pokoknya segala-galanya. Berarti orang rela berkorban. Cuma umat yang terkasih, memang untuk manusia masih sulit. Sedangkan berkorban saja masuk gereja hari Minggu susah, mau bilang apa? Padahal ini sudah merupakan perintah. Bukan hanya perintah Pastor Alo, perintah gereja, tapi perintah Tuhan. Hormatilah Tuhan Allahmu. Bahkan dalam perintah gereja katakan, masuklah gereja pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Itu perintah demi apa? Untuk menunjang supaya orang mencintai Tuhan. Cuma apa mau bilang umat, salah-salah pastor mau pakai. Ada pastor karena dia begitu keras, setiap hari masuk gereja dia bilang absen. Kalau dulu memang pastor-pastor dulu, ya pastor-pastor Belanda dulu tahu, sebelum masuk gereja dia cek keluarga ini ada, cek dia ada pi mana tuh itu, pergi tunggu, pastor tunggu. Karena umat masih sedikit. Mar sekarang ya pastor mau hafal bagaimana keluarga ini. Sekarang orang susah. Cuma kan memang ke depan umat GPI kurang 10 keluarga aja masuk gereja. Kalau kita jadi pastor paroki kita bilang absen supaya jadi apa-apa. Bisa. Kalau pengakuan dosa, tiap kali ada giliran pengakuan dosa, kemudian umat tinggal dia datang mengaku dosa 1-2 orang, ya pastor wajibkan. Seperti pernah saya terapkan di Talaut. Siapanya nak mengaku dosanya nak dapat sabot pada Paskah, berbondong-bondong, full komang. Dia penitensi pipikul kayu. Akhirnya nak lama nak sampai tahun gereja Talaut Mangaran jadi. Itu tergantung situasi dan keadaan bagaimana seorang pemimpin bijaksana untuk mengatur, menegakkan akan aturan supaya kehendak Tuhan bisa terjadi. Untuk itu umat yang terkasih, tidak panjang tidak lebar saya mengatakan, marilah orang terapkan cinta itu. Saya sebagai pastor, doakanlah saya supaya saya bisa mengorbankan diri untuk umat. Dan saya kira pengorbanan kami sudah, mungkin orang bilang ini pastor gila, sudah meninggalkan keluarga, ya, melayani umat, bahkan harta benda, baik intelektual, kepandaian pastor. Biar pendek-pendek begini pandai pastor. Kekayaan pastor yang umat berikan, harta kekayaan yang umat kasih ke pastor pribadi, keluarga kasih pribadi, pastor korbankan untuk umat, pakai untuk pelayanan. Bukan berarti pastor semua miskin, ada pastor kaya. Saya sendiri memberikan kesaksian. Saya di sini juga punya oto, tetapi karena parokinya tidak ada oto, belum pakai pastor P. Kalau suka kita meminta sewa tuh oto, so kaya pastor, marah pakai apa? Pengorbanan, semua dipakai. Bukan berarti pastor tidak ada apa-apa, tetapi dipakai untuk apa? Mengorbankan diri untuk pelayanan. Begitu suami istri. Suami kerja setengah mati, tapi untuk apa? Melayani, mengorbankan untuk istri dan anak. Kasih pandai tuh anak supaya istri, begitu juga istri. Dia punya tenaga, dia berkarya, mengorbankan diri untuk suami. Jangan pandang enteng itu. Mungkin ada orang yang bertanya,
kamu pe istri kerja apa? Rumah tangga. Saya mau sampaikan kepada umat, pekerjaan ibu rumah tangga adalah yang termulia. Dari kamar mandi, dari apa ini sampai di luar dia kerja semua. Beda dengan sekretaris cuma administrasi. Mari ibu rumah tangga, banggalah ibu rumah tangga. Dari pagi sampai pagi kerja terus. Apalagi suami kong sedikit breng-breng, dia kerja terus. Bangga, jangan pandang enteng. Begitu suami-suami, hargai istri. Pernah ada satu viral, dia coba DP istri selama dia kerja, dia bikin apa DP istri kasihan. Maka dia pasang CCTV kecil, dia lihat, aduh, karena dia marah-marah, pokoknya dia pulang ya sudah. Dia bilang kaget, tapi istri tahu kita kerja, kong ada orang lain dah datang. Dan ternyata setelah dia buka kasihan tuh istri kata suami pergi, dia menimpang, dia basuh sapu, dia bacuci, kemudian suami datang dia setengah mati sirang kopi dan sebagainya. Sampai juga malam dia atur, sampai tengah malam suami bagoyang-goyang, dia lihat mau perlu apa, sampai pagi belum. Akhirnya dia menangis. Padahal tuh suami cuma kerja, tek bapak cerita dapat gaji. Sebenarnya istri-istri itu harus bangga lah. Untuk itu kepada anak-anak, orang muda, cintailah mama-mamamu. Bayangkan saja ketika kita orang masih bayi sampai orang dewasa, bagaimana seorang ibu berkorban untuk anaknya. Sehingga sampai sekarang saya masih ingat, kalau teringat meskipun orang tua saya, ibu saya sudah meninggal, saya ingat bagaimana seorang ibu berkorban. Tapi juga bapak berkorban, cari doi, kasih doi, karena anak juga ada doi, kita nak masuk seminari. Sebab untuk masuk seminari juga harus ada biaya, bagaimana orang tua harus kerja naik kelapa untuk membayar kami di seminari. Meskipun misalnya ada juga bantuan dari itu. Jadi itulah, mari orang saling mencintai. Umat, orang berdoa supaya orang mulai berpikir bahwa banyak orang yang mencintai kita, bahkan Tuhan Yesus. Dan sebagai balasan orang apa? Tuhan Allah, Tuhan Yesus tidak minta banyak. Ketika dia mau naik ke surga, dia cuma bilang, mari orang saling mencintai. Pertama, mencintai Tuhan, banyak berdoa, banyak beribadah, dan cintailah sesama yang mau berkorban demi orang semua. Semoga dengan orang saling mencintai, apa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu pengharapan masuk surga, bisa orang capai sesudah orang 100 tahun kemudian bakuliah, ada kutek di surga. Maka ada tuh masih di api pencucian, orang doakan supaya akhirnya semua masuk di kerajaan surga. Semoga demikian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan akan iman kepercayaan kita. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. umat yang terkasih, mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita. Kristus bersabda, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Marilah kita memanjatkan doa-doa kita sebagai sahabatnya yang terkasih. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Ya Bapa, berkatilah dan teguhkanlah Sri Paus, para uskup dan para imam,
dalam melaksanakan tugas perutusannya sebagai gembala-gembala yang baik, penuh cinta kasih bagi semua orang demi pewartaan karya keselamatan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa, tanamkanlah semangat cinta kasih di antara para bangsa, agar terwujudlah di dunia ini suasana damai, tentram, dan sejahtera, jauh dari permusuhan, perang, dan saling membunuh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bekerja di bidang perawatan, ya Bapa, berkatilah para karyawan-karyawati perawatan orang sakit, agar karya mereka sehari-hari membuat bahagia para pasien. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, ya Bapa, semoga perintah cinta kasih kepada sesama yang diberikan kepada murid-murid Kristus tetap menjadi perjuangan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama dengan penyelenggara misa pada pagi hari ini, Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Santa Emilia de Villa bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk pengurus dan anggota, dan mohon berkat untuk kehidupan pengurus dan anggota, dan juga semoga rencana organisasi ini dapat berjalan dengan baik. Juga bersama keluarga Yamlian Tureai bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan yang ke-17. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini dan memberkati akan perjalanan hidup keluarga, rencana usaha keluarga di hari-hari yang akan datang. Dan nanti sebentar sesudah berkat umum, mereka akan mendapatkan berkat keluarga. Bersama keluarga yang bersyukur atas terkabulnya novena 3 kali selama Ria, bersyukur atas doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan, dan mohon berkat untuk keluarga ini yang akan menjalani kehidupan hari-hari selanjutnya. Dan akhirnya bersama dengan keluarga Kerangan Rantung, syukur atas hari ulang tahun dari anak Joel Brilian Sander Kerangan yang berhak ulang tahun kelima pada hari ini. Kiranya ia menjadi kebanggaan keluarga, gereja, dan masyarakat, dan juga kiranya cita-citanya dapat tercapai, dan kiranya Tuhan memberkati akan kehidupan keluarga, khususnya anak yang berulang tahun. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjanjikan kebahagiaan kepada kami jika kurban kami saling menaruh cinta kasih. Berilah kami kekuatan untuk menempuh jalan yang tepat seturut teladan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satu dalam persembahan. Kita siapkan nyanyian puji syukur 527. Sang Kristus sudah bangkit.
Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Semua musuh Tuhan bersumbar tak henti, merasa mengalahkan yang wafat di salib. Ketika Yesus bangkit dengan kuasanya, betapa musuh takut ngeri melihatnya. Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Si iblis membelenggu penghuni dunia, merasa menderita, mereka tertekan. Ketika Yesus jaya, beban pun musnahlah, dan fajar kebebasan memancar mereka. Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Oh Yesus Maha Kuasa, besarlah kasih-Mu. Engkau membela kami dengan sengsara-Mu. Ajari pula kami tekun enggak gentar, bersama-Mu berjuang, dan kami pun menang. Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan Minggu Paskah ke-6 ini. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib. Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria Mari kita ikuti doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamat
selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Dan semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Selamat hari Minggu Paskah yang ke-6. Mohon maaf lahir batin.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Untuk sambut kita hanya pakai jalur tengah saja, jadi umat yang di samping kiri menyesuaikan. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, mereka yang sudah dibaptis atau sudah dipermandikan, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih.
Ya, makasih untuk pembina. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Cuma ini baru anak-anak sekami anak, sekami remajanya nanti berikut ya. Mari kita satu dalam doa. Doa sesudah komuni. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas karunia keselamatanmu yang mengalir dalam perayaan suci ini. Teguhkanlah kami dalam perjuangan hidup sehari-hari, agar kami semakin menyerupai putra-Mu terkasih dan kelak bersatu dengan para kudus-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, kita mendengarkan pengumuman gereja ini. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sebelum kita dengarkan pengumuman, mari kita berdoa bersama doa yang ada di bagian belakang warta paroki. Doa perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Marilah berdoa. Allah, Bapa Maha Kuasa, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah agar semua orang memperoleh keselamatan. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia ini, kami umat Katolik Indonesia bersyukur atas karya Roh Kudus-Mu yang telah mendampingi dan membimbing para uskup beserta semua umat beriman untuk berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan perayaan ini, Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu dan menjadi tanda kehadiran kasih-Mu untuk sesama, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam terang kasih-Mu, semoga gereja juga semakin berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan dan kesejahteraan bersama. Bersama Maria, Bunda segala bangsa dan teladan iman, kami satukan seluruh doa dan harapan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu Paskah ke-6. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada Pastor Silvanus Yan Alok Koraa yang telah memimpin perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini. Disampaikan terima kasih juga kepada suster yang sudah membantu dalam pemberian komuni. Disampaikan terima kasih juga kepada petugas liturgi, penyelenggara misa pagi hari ini, lektris dan pemazmur dari WKRI Santa Emilia, kor, dirijen dan organis dari komunitas Viri Gregoriani Musika Sakra Manado, Keuskupan Manado, PPA dan Kostor, kebersihan dari LC Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, dekorasi dari wilayah rohani Santo Mikael, tim Komsos, petugas keamanan dan parkir dari LC, petugas tata laksana, serta kepada seluruh umat yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, serta terakhir kepada para pembina sekami yang sudah menuntun anak-anak kita. Berikut petugas penyelenggara minggu depan, Minggu 12 Mei 2024, misa pagi sekami paroki, misa sore OMK Santo John Baptist de la Salle, dekorasi wilayah rohani Santa Verena, kebersihan wilayah rohani Santo Ambrosius, organis untuk pagi Xavier Pangemanan dan sorenya Rian Mongdong. Selanjutnya disampaikan
pada pengumuman pagi hari ini keputusan rapat DPP Inti tanggal 29 April 2024 tentang siara paroki 2024 sebagai pelaksanaan dari program bidang 1. Pertama, siara paroki akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, hari Kamis depan ini pada saat pesta Yesus naik ke surga. Kedua, tempat siara di Seminari Kakaskasen. Ketiga, bentuk pelaksanaan siara. Siara umat dimulai dari pusat paroki, dilakukan pelepasan oleh pastor paroki. Diharapkan umat berkumpul di paroki di halaman parkir jam 7 pagi. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke Biara Karmel. Selanjutnya umat berarak jalan kaki dari Biara Karmel Kakaskasen sambil mendaraskan doa-doa rosario menuju Gua Maria di Bukit Kimentur. Kegiatan di Gua Maria Bukit Kimentur hanya pemasangan lilin yang dilakukan oleh Ketua Wilayah Rohani mewakili umat. Selanjutnya umat turun dari Bukit Kimentur dan mempersiapkan diri untuk misa. Setelah misa itu ada acara kebersamaan umat, mulai dengan makan siang bersama, kemudian ada fun games dari antar wilayah rohani dari Sekami, ada line dance dan lain-lain. Berikutnya untuk makan siang, sebagai bentuk kebersamaan umat paroki, maka untuk acara makan siang akan dibuat di tempat yang sama dan dilakukan bersama-sama. Umat membawa makan masing-masing atau disepakati bersama di wilayah rohani masing-masing. Kelima, sumbangan. Sumbangan ditujukan secara khusus untuk bantuan pembangunan rumah hari tua para pastor diosesan Keuskupan Manado. Adapun bentuk sumbangan berupa uang tunai yang terdiri dari pertama, sumbangan wajib. Sumbangan wajib ini dari kas wilayah rohani dan kelompok kategorial sebesar 500.000. Dan kedua, sumbangan sukarela dari masing-masing keluarga di wilayah rohani. Sumbangan ini dikumpulkan di masing-masing ketua wilayah rohani. Seluruh sumbangan akan diarak pada saat perarakan persembahan di dalam misa oleh ketua-ketua wilayah rohani dan ketua-ketua kelompok kategorial. Keenam, di paroki misa sore tetap akan diadakan. Hal ini untuk memfasilitasi umat yang berhalangan untuk mengikuti siara paroki. Hal-hal teknis akan diatur oleh tim kerja siara paroki yang dikoordinator oleh Bapak Marcel Kanto. Pengumuman selanjutnya disampaikan terima kasih kepada seluruh umat yang telah menyumbang baik untuk dana operasional paroki, untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja, serta untuk sumbangan gerakan orang tua asuh dari paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Semoga berkat Allah senantiasa ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk laporan keuangannya dapat dibaca dalam warta paroki. Selanjutnya apabila ada tambahan pengumuman dari pastor paroki, dipersilakan. Pertama, terima kasih kepada yang membawa kor. Mari kita berikan tepuk tangan. Menyangkut kor ini, dalam rapat para pastores Kevikepan Manado ditekankan bahwa untuk penyelenggara misa wilayah rohani kelompok kategorial wajib dalam melagu-lagukan, membawa lagu dalam misa, khususnya wajib, yaitu apalagi lagu-lagu misa pakai lagu yang ada di Puji Syukur dan Mada Bakti. Kalau pakai lagu-lagu lain harus ada imprimatur dan nilai obstat, itu sementara diatur supaya ada lagu-lagu misa yang tidak boleh lagi dipakai sesuai dengan suasana batin untuk liturgi. Untuk itu, dalam rangka itu maka Musika Sakra di bawah pimpinan Pastor Hari menggalakkan supaya membentuk kelompok kelompok kor Gregory Firi, pokoknya yang babunyi begitu ya, yang seperti ini.
Jadi bagi anak-anak muda, orang tua yang mau mendaftar, nanti orang yang atur akan datang untuk supaya setiap wilayah rohani, siapa tahu ada orang yang bisa melatih lagu-lagu yang ada di puji syukur dan mada bakti. Memang tidak gampang, tetapi harus dimulai. Karena orang, apalagi orang Pastor Hari adalah ketua komisi liturgi seni dan budaya. Itu penyampaian yang pertama. Dan kedua, menyangkut siara sudah diatur. Jadi mungkin ada yang bertanya, itu bantuan. Saya tidak tahu bahwa paroki kita ini sudah menggalakkan, tapi bantuan untuk rumah tua yang diperuntukkan untuk pastor-pastor yang so tua, yang so pensiun, termasuk orang pastor paroki juga, pastor Pit semua pensiun, berarti mau tinggal di sana. Termasuk juga pastor yang saki-saki, yang so tidak bisa bekerja, mau tinggal di sana. Dan syukur bahwa sudah ada 8 unit yang selesai, dan mungkin terampe pastor Pit yang pertama mau tinggal di sana. Yaitu karena dia bilang kita mau pensiun. Masa tahu, yaitu. Jadi itu. Dan mungkin bertanya, siapa orang mesti bantu? Karena ini tanggung jawab dari umat Katolik, khususnya Keuskupan Manado. Kalau MSC so ada di Pal 3, di Tampalaeng. Mertorang kesiang ada yang setua-tua sampai mati nyanak riki rumah tua. Cuma kasana kamari. Akhirnya mati di paroki. Batinggal. Jadi syukur so ada mulai tahun ini so ada rumah tua. Sehingga kita yang so saki-saki so meminta pensiun supaya tinggal di sana. Itu umat. Sebagai balas jasa, terima kasih umat kepada para pastor yang sudah berkorban ya untuk umat. Ya itu. Apa orang mau kasih? Sumbangkanlah. Untuk itu sudah diatur. Mungkin ini baru tahap pertama. Sebab akan ada tahap kedua, yaitu fasilitas lain. Nanti orang pilih saja. Jadi boleh secara wilayah rohani, kelompok kategorial, tapi ada yang secara pribadi mungkin punya kelebihan dan mungkin mengalami cinta dari para pastor-pastor yang pernah melayani, ya bantulah lewat rumah tua. Begitu. Jadi itu menyangkut. Dan ketiga, mungkin ada desas-desus bahwa kapan pastor terampe pastor paroki, pastor kepala paroki yaitu Pit mau pensiun, tunggu saja SK. Apakah mau sabantar besok atau mau tunda tahun depan, 2 tahun depan, yang penting orang bersabar, yang penting siap-siap. Seandainya pastor semua pensiun, kong semua meninggalkan paroki kita, tentunya nanti diatur. Tapi kalau pastor cuma mau picuti, dan takut ada pastor alok, masih ada pastor alok, kecuali tadi yang pastor Pit semua cuti sama-sama, yaitu. Jadi itu, kalau pastor mau meninggalkan orang, berarti harus ada pastor pengganti untuk pastor Pit. Jadi itu umat yang terkasih, bersabar nanti karena itu menyangkut hak peyoratif dari uskup. Itu saja beberapa penyampaian, dan mari kita mohon berkat Tuhan. Sesudah berkat umum, ada keluarga yang berhari ulang tahun perkawinan maju untuk mendapatkan berkat khusus keluarga. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Puji syukur 700.
Damai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Unjukkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap